Nah, untuk mata kuliah anatomi dan fisiologi ini terdiri dari, karena ini 2 SKS berarti ini terdiri dari 32 kali pertemuan. Jadi untuk satu SKS terdiri dari 16 kali pertemuan. Nanti dipotong 2 kali untuk pelaksanaan UTS dan UAS. Nah, perlu saya jelaskan kepada Anda bahwa dalam sistem penilaian ini, kehadiran Anda itu dihitung 10% setiap kali kehadirannya. Kemudian nanti untuk setiap kali kehadiran itu ada penugasan terstruktur dan penugasan mandiri. Untuk penugasan terstruktur dan mandiri itu dikenakan 20% penilaian. Terus untuk UTS itu 30% penilaiannya. Dan UAS itu 40% penilaiannya. Ya. Di dalam anatomi dan fisiologi ini juga nanti ada OSCE atau ujian praktikum. Jadi ada 1 kali OSCE sebelum pelaksanaan UTS, bobotnya sama 30%, dan 1 kali OSCE lagi itu pada saat sebelum UAS, bobotnya 40%. Jadi diminta Anda untuk UTS dan UAS itu harus mengejar nilai setinggi mungkin. Anda punya nilai kelulusan untuk mata kuliah. Apapun di Poltekkes Kemenkes Sorong adalah 59 nilai minimalnya. Jadi Anda wajib untuk mengejar nilai itu 59. Nah, untuk sistem pembelajaran itu nanti Anda akan mengadakan tatap muka seperti ini. Ya. Tapi bisa juga ada video yang sudah disiapkan untuk Anda untuk mengganti tatap muka yang bisa Anda akses melalui YouTube atau platform yang lain. Kemudian dilanjutkan dengan Anda harus mengerjakan tugas terstruktur dan tugas mandiri yang sudah disiapkan. Jadi ada sejumlah pertanyaan atau ujian yang harus Anda kerjakan pada hari itu juga, pada jam itu juga, sesuai dengan jadwal perkuliahan Anda. Ya, jika hari ini, saya kasih contoh. Jika hari ini jam saya itu adalah dari jam 8 sampai jam 9.40. Jika saya memberikan tugas, maka jam 9.40 Anda wajib untuk mengirimkan tugas Anda. Terlambat dari hari itu, maka Anda dinyatakan tidak hadir pada hari itu. Kemudian, Anda sudah kurang nilai 10% untuk kehadiran, ditambah lagi dengan 20% nilai untuk penugasan. Nilai penugasan itu sangat membantu sekali jika Anda mengalami kesulitan dalam UTS dan UAS. Dia sangat membantu sekali. Kemudian, untuk untuk kehadiran. Saya jelaskan dulu untuk kehadiran bahwa seperti biasa pedoman di dalam Poltekkes Sorong untuk kehadiran itu adalah yang pertama, Anda itu wajib menggunakan seragam. Karena sekarang seragam tidak ada, maka Anda harus menggunakan baju hitam putih. Ya. Terus kemudian lanjut. Anda tidak diizinkan masuk di kelas jika kehadiran Anda itu lebih dari 15 menit. Jadi kalau seandainya Anda masuk di dalam kelas atau di dalam praktikum itu lebih dari 15 menit, Anda di luar.
Terus untuk sama juga persoalannya ketika Anda mau masuk di room ini. Jika kehadiran Anda itu sudah lebih dari 15 menit, maka saya tidak izinkan Anda masuk di kelas. Gitu ya. Nah, berbeda lagi kejadiannya ketika saya mengirimkan Anda video untuk ditonton dan kemudian dikerjakan. Berarti contoh dari jam 9.50, di jam 9.50, Anda itu sudah batas terakhir untuk mengirimkan tugas Anda. Jika Anda tidak mengirimkan tugas Anda pada jam segitu, maka atau Anda terlambat, maka Anda dinyatakan tidak hadir. Dan Anda dikurangi nilai 10% kehadiran dan 20% untuk tugas. Saya tidak menerima tugas melalui WA, tugas melalui email, saya tidak menerima itu. Pak, bagaimana kalau saya sakit? Kalau Anda sakit, silakan buat surat dari puskesmas atau rumah sakit. Tidak ada dari orang tua, tidak ada surat dari orang tua, tidak ada surat dari dokter praktek. Silakan Anda ke rumah sakit dan Anda membuat surat sakit dan dikirimkan ke saya. Foto kirim ke saya. Itu baru Anda di absen kami tulis bahwa Anda sakit. Nah, cuma yang menjadi persoalan adalah ketika Anda sakit dan Anda tidak hadir dan Anda tidak membuat tugas. Berarti tetap Anda dikenakan Anda tidak hadir, Anda mengalami pengurangan nilai 30%. Secara administratif, Anda tidak hadir masih diampuni karena Anda punya batas kehadiran untuk mengikuti UTS dan UAS adalah 75%. Tetapi menyangkut soal penilaian, karena Anda tidak hadir dan Anda tidak mengerjakan tugas, Anda tidak bisa mendapatkan 30% itu. Tetap Anda tidak hadir. Anda tetap tidak punya nilai. Dan ketika dibagi dalam 16 kali pertemuan, maka Anda punya nilai ada yang kurang. Seperti itu. Jadi Anda usahakan jangan sampai sakit, ya, usahakan jangan sampai sakit, jangan sampai tidak masuk. Apapun caranya tetap Anda harus masuk. Kemudian karena Anda harus masuk pakai seragam, saya akan melihat dari video sini, jika Anda tidak menggunakan seragam, maka secara otomatis saya akan remove Anda dari grup, dari pertemuan ini. Secara otomatis itu. Saya akan remove. Dan jika Anda mengerjakan tugas, maka Anda dinyatakan tidak hadir pada hari itu. Tugas Anda saya hapus di sistem. Gitu ya. Jadi usahakan untuk mengikuti peraturan walaupun kita WFH, tetapi kita harus tetap untuk mengikuti peraturan yang ada. Seperti itu ya. Oke. Lanjut. Untuk praktikum. Untuk praktikum Anda wajib untuk menggunakan apa? Anda wajib untuk menggunakan JASLab. Jika Anda datang di kampus, Anda wajib untuk menggunakan JASLab. JASLab dapat dari mana? Silakan Anda cari. Jika Anda tidak menggunakan JASLab, Anda di luar. Terus, yang kedua, ketika Anda ingin melaksanakan praktikum, Anda harus membuat laporan pendahuluan sebelum Anda masuk di dalam praktikum. Laporan pendahuluan, tulis tangan, tunjukkan bukti pada kami di depan lab, baru Anda bisa masuk di dalam. Itu tandanya bahwa Anda telah melakukan persiapan sebelum Anda mengikuti praktikum. Supaya jangan sampai Anda datang dengan otak kosong. Ya, sudah masuk di dalam laboratorium, Anda wajib untuk pretest. Jadi ada ujian sebelum melaksanakan praktikum. Setelah Anda melaksanakan praktikum, ada yang dinamakan post-test. Ya, dinamakan post-test. Jadi, Anda wajib untuk belajar sebelum praktikum. Ya. Oke. Karena semua ini ada penilaiannya. Ini sudah ditaruh kalau nanti Anda diizinkan masuk di dalam siakat, maka sudah bisa Anda lihat di sini bahwa kira-kira apa yang harus Anda siapkan sebelum Anda memasuki praktikum. Nah,
Di sini saya ulangi lagi, untuk di minggu pertama pertemuan teori, contoh, kita akan mempelajari tentang memahami terminologi anatomi cairan dan elektrolit tubuh. Di sini indikatornya adalah ketepatan analisis dan kerapian sajian. Bentuk penilaiannya adalah tugas terstruktur, tugas mandiri. Jadi ketika Anda membuat tugas itu, karena kita belajarnya online, maka semua itu dalam bentuk Anda harus ketik. Ketiknya itu harus rapih dan harus sesuai dengan topik atau pertanyaan yang dilontarkan kepada Anda. Ya. Terus ketepatan analisis dan kerapian sajian tadi yang saya bilang. Jadi kalau seandainya Anda tidak bisa komputer, wassalam, selamat tinggal. Ya. Terus, Bapak saya tidak punya laptop, kami nggak ada urusan dengan itu. Anda wajib mempunyai platform untuk Anda kuliah. Ya, Anda mau pinjam di siapa, terserah. Oke? Terus kemudian, untuk pertemuan teori ini, tatap mukanya itu bisa seperti ini, bisa kita pakai Zoom. Bisa juga saya sudah siapkan Anda punya blog yang berisikan materi. Terus kemudian ada video, ada Google Form untuk nanti Anda mengirimkan tugas Anda. Kemudian meeting seperti ini atau WhatsApp. WhatsApp ini hanya dikhususkan untuk sipen yang mau menghubungi saya. Saya minta tolong kepada sipennya saya, atau penanggung jawab mata kuliah untuk mahasiswa, tolong saya diingatkan terus soal jadwal. Ya, soal jadwal mengajar. Karena jadwal saya sungguh sangat banyak. Ya, ada 3 program studi yang saya ngajar. Dengan masing-masing program studi itu ada sekitar 3 atau 4 mata kuliah. Jadi saya minta untuk saya dihubungi. Nah, untuk pertemuan kali ini saya tidak akan membahas dulu tentang materi. Saya hanya membahas tentang proses perkuliahan yang kita lakukan. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang terminologi anatomi cairan dan elektrolit tubuh. Ya, nanti saya akan bisa mengirimkan blog materi kepada Anda, video, tugas sudah pasti saya akan kirimkan kepada Anda. Jadi nanti kalau Anda membaca, contoh saya mengirimkan video kepada Anda, silahkan Anda lihat di kolom deskripsinya, biasanya ada tugas di sana untuk tugas terstruktur dan tugas mandiri. Terus kemudian atau saya mengirimkan blog kepada Anda, silakan Anda baca sampai selesai. Di sana ada link untuk tugas terstruktur dan tugas mandiri. Jadi biasanya sih kalian tidak baca, yang saya temukan dalam tahun-tahun sebelumnya itu adalah tidak dibaca sampai selesai itu tugasnya. Materinya tidak dibaca sampai selesai. Terus bertanya, Pak, linknya ada di mana? Kalau sudah sampai tanya linknya ada di mana, berarti Anda tidak menyimak itu materi sampai selesai. Padahal kan prosedurnya Anda harus menyimak dulu materinya, kemudian baru Anda melihat tugasnya yang ada di bawah. Ya, jadi nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang pengertian anatomi, kemudian struktur sel dan jaringan, arah dan bidang anatomi, gerakan dan rongga tubuh, pengertian cairan dan elektrolit, distribusi cairan tubuh, dan perbedaan komposisi elektrolit intraseluler dan ekstraseluler. Kita punya waktu pertemuan itu adalah hanya maksimal itu 40 menit sampai 50 menit. Nah, jika Anda mengalami kesulitan untuk materinya tidak terlalu dalam, Anda bisa melihat materinya silakan Anda browsing di internet untuk menjawab apa yang tidak Anda paham. Ya. Terus kemudian jika Anda tidak ada yang tidak mengerti, silakan setelah Anda membaca materi atau melihat video, nanti setiap pertemuannya akan saya upload di YouTube. Dan Anda bisa lihat channel saya ataukah Anda melihat blog saya untuk materinya. Nanti saya akan kirimkan kepada Anda. Nah, jika Anda tidak mengerti, Anda silakan komen. Komen di bawah akan langsung saya balas.
Jika ada yang tidak. Itulah forum diskusi yang paling efektif. Ya. Bisa nanti saya jawab di sana, ada lagi rujukan atau materi yang nanti akan saya kirimkan kepada Anda supaya Anda kita bisa berinteraksi di sana. Walaupun kita cuma via daring, tetapi komunikasi itu tetap efektif. Ya. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Persilakan. Aktifkan saja mic-nya jika ada yang mau bertanya. Nanti jika ada teman-teman yang tidak bisa mengikuti perkuliahan hari ini, itu sudah pasti mereka terlambat. Silahkan Anda bisa mengirimkan link YouTube-nya di pagi ini kepada teman-teman. Ini ada 7 orang yang sedang menunggu ini. Ini sudah pasti mereka terlambat, ya. Sudah pasti mereka ini terlambat. Pak, saya mau bertanya. Iya, Nak, silakan, Ji. Pak, dari tadi kan bilang begini, Bapak tidak menerima tugas yang dikirim lewat email atau WA. Sedangkan sekarang kan kita online, terus nanti kita kirim bagaimana begitu? Kan tadi saya sudah bilang, kalau saya ada mengirimkan link tugas. Link tugasnya itu Anda bisa mengupload di sana tugasnya. Anda bisa langsung mengetik tugasnya langsung di sana. Dan dikirim. Kirim itu sudah masuk di dalam database-nya saya. Sudah ada nama Anda, sudah ada NIM-nya Anda, sudah ada kelasnya, kapan kamu mengirimnya, sudah ada. Lengkap di sana. Ya. Oke, baik. Makasih. Jadi nanti tiba-tiba jika, contoh saya bilang, jam 9.40 itu tugasnya sudah harus dikirim. Kalau Anda Anda lebih dari 9.40 lewat 1 detik, itu linknya sudah langsung ditutup. Anda klik tapi nggak bisa masuk. Jadi usahakan itu jangan sampai terlambat. Jadi kalau Anda sudah terlambat, Anda nggak bisa kirim tugas. Ya, paham? Paham, Pak. Makasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Jangan diam-diam saja. Saya dituntut, ini kan sistem pembelajaran kita adalah student center. Student center learning, jadi yang dituntut aktif itu adalah Anda. Yang harus aktif itu adalah Anda. Kami ini dalam 40 menit itu kami hanya menjelaskan secara garis besarnya saja. Tugasnya Anda adalah mengembangkan dirimu. Jadi saya akan merangsang pengetahuan Anda itu adalah dengan memberikan tugas terstruktur dan tugas mandiri. Jika, tadi Bapak jelaskan apa ya? Coba saya cari. Gitu. Saya nonton lagi, ataukah, kok materi ini tidak ada yang tadi dijelaskan oleh Bapak ya? Pertanyaan ini tidak ada yang dijelaskan oleh Bapak. Oh ya sudah, silakan Anda browsing di internet. Oh ternyata jawabannya ini. Ya, baru Anda isi tugasnya. Seperti itu. Anda yang dituntut untuk aktif. Ya, daripada nanti Anda di kelas itu Anda hanya datang, duduk, diam, dan dengar sambil mulut mangap-mangap sampai nanti lalat masuk di mulut, itu nanti susah. Ya, jadi Anda harus dituntut untuk ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Kita punya waktu tinggal 10 menit. Bertanya, apapun bertanya. Oh ya, perkenalan ya. Saya sudah asik memberikan materi sampai lupa berkenalan. Nama lengkap saya adalah Alfa Cherry Mustamu. Jadi kalau si pennya bilang ibu, mungkin dia lihat di WhatsApp saya itu adalah foto istri dan anak. Saya punya seorang istri dan saya punya seorang anak yang usia baru 6 bulan. Ya. Saya menikah setahun yang lalu. Usia saya 29 tahun. Apa lagi ya? Saya menyelesaikan S1 saya basicnya perawat. S1 saya selesai tahun 2011.
dan dilanjutkan dengan profesi itu di tahun 2012 selesainya, Desember 2012. S1 saya selesai itu usia saya baru menginjakkan 21 tahun. Terus kemudian saya lanjut profesi dan kemudian lanjut S2 saya itu tahun 2013. Dan saya selesai itu wisuda itu 2016 tapi sudah selesai tahun 2015. Terus usia pada saat itu 24 tahun, 23 ya, 23 tahun, 23 atau 24 saya lupa. 24 tahun, 2015 itu 24 tahun. Saya punya satu orang ibu dan satu orang ayah, saat ini masih ada. Terus kemudian punya satu orang adik, sekarang saya 29 tahun, dia sekarang 24 tahun. Seorang dokter, terus apa lagi ya? Tinggalnya di UT. Silakan jika Anda mau kontak saya di Facebook ada, Instagram ada, Twitter ada, email bisa, WhatsApp bisa, semua bisa. Jadi jika nanti ada yang mau dihubungi atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Persilahkan. Tidak ada? Nanti di pertemuan berikutnya saya minta tolong untuk saya dihubungi. Jadi untuk nanti materinya tetap akan saya kirim. Mungkin itu saja sih. Nanti lanjutannya silakan Anda. Video ini nanti saya akan upload di YouTube. Dan nanti silakan Anda bisa menonton di sana. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di sana. Oke? Pak. Halo silakan, Pak, silakan. mau tanya. Silakan. Tentang yang nanti videonya dikirim di YouTube itu tuh, nama YouTube-nya apa ya? Nama saya. Iya, oh iya Pak. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, Silakan. mau tanya, kalau semisal di sini, kalau semisal ada daerahnya yang jaringan jelek itu dikasih apa atau kita langsung? Daerah yang jaringannya jelek, carilah jaringan yang bagus. Karena tiba-tiba jaringan hilang gitu. Tiba-tiba jaringan. Kalau bisa ada lampu gitu kan biasa jaringan jelek gitu bisa masuk, terus dikasih apa atau bagaimana? Tidak bisa masuk, silakan saya dihubungi, bilang jaringan jelek, dan Anda harus silahkan untuk cepat-cepat cari jaringan untuk masuk. Kan saya bisa lihat nama Anda di sini untuk memperbolehkan Anda masuk atau tidak. Ya, jangan sampai nanti Anda sudah terlambat 15 menit baru Anda bilang bahwa Pak saya jaringan jelek. Oh, nggak ada itu. Oke, ada yang lagi yang mau ditanyakan? Ini kayaknya duduk di dapur apa duduk di mana ini? Di kebun. Kasian. Ini di SP berapa ini? Di ini Nabire. Di mana? Nabire bagian Nabire. Ya ampun. Di Nabire. Nabire belum bisa ke Sorong kah? Belum bisa. Masih ini. Soalnya masih belum dibuka. Bandaranya belum dibuka? Bandar. Iya. Bandaranya Tanah Merah kan? Bukan, belum dipindah di sini, masih di kota. Oh, ini kan kita sudah mulai perkuliahan, ini nanti praktikumnya itu sudah harus masuk. Jadi coba dilihat penerbangannya, dicek penerbangannya apakah ada kalau Nabire langsung ke Sorong sih sepertinya nggak ada, tapi kalau transit di Manokwari kayaknya ada deh. Manokwari baru Manokwari Sorong. Itu dicek. Praktikumnya itu kapan, Bapak? Kenapa? Praktikumnya kira-kira itu kapan? Dalam 1 minggu itu kita ada 1 kali tatap muka dan 1 kali praktikum.
Gitu. Kalau kampus ini kan sebenarnya sudah diperbolehkan untuk praktikum sih sebenarnya. Dan nanti kita schedulekan lagi nanti untuk praktikum karena ada 16 kali praktikum. Coba nanti dicek lagi ke mata kuliah yang lain yang ada praktikumnya, mulai praktikumnya kapan. Gitu ya. Karena 1 minggu ini contoh kayak macam ada 2 SKS, 1 SKS-nya praktik, 1 SKS-nya teori, berarti 1 minggu itu ada 1 kali teori dan 1 kali praktek. Gitu. Sedangkan pertemuan praktikumnya itu harus 100%. Kalau kamu kehadiranmu nggak 100%, kamu nggak diizinkan untuk masuk UTS atau UAS. Seperti itu. Jadi praktikum nggak boleh alfa. Kalau teori boleh alfa. 3 kali. Karena minimal kehadiran itu 75%. Tetapi sayang sekali, nanti Anda punya nilai tugas gimana dong? Anda punya nilai kehadiran gimana? Jadi mau tidak mau kehadirannya tetap harus 100%. Gitu. Ya. Jadi 75% itu tetap Anda diperbolehkan untuk, ayo, boleh masuk untuk UTS dan UAS kalau 75%. Tapi kalau seandainya cuman kurang dari itu, Anda nggak dibolehkan masuk. Cuman di satu sisi kalau 3 kali Anda sudah hilang 90% nilai tugas, kasihan sekali. Ya. Padahal tugas itu biasanya saya akan memberikan bobot itu sekitar 80 poin. 80 kalau Anda kehilangan 30% aja sudah berapa itu. Ya. Dari luar Sorong ada berapa orang? Ya, Pak. Siapa Saya ya? di Manokwari, Pak. Dari Manokwari. Manokwari kok belum tiba di Sorong? Kan penerbangan ada setiap hari. Tunggu ini, Pak, jadwal praktikum dulu, Pak. Hah? Tunggu jadwal praktikum? Maunya yang jadwal sudah pastinya, kalau sudah ini baru berangkat, Pak. Ini jadwalnya sudah pasti semua, sudah mulai perkuliahan. Terus mana lagi? Tenabuan, Pak. Ada saya. Alah, Teminabu. Ada lagi dari mana? Pak. Pak. Di kayak mana? Kayak mana? Oh, kayak mana sudah ada pesawat? Sudah ada, Pak. Terus kenapa belum tiba di Sorong? Ini ada mau cek buat mau berangkat juga, Pak. Terus mana lagi? Saya, Pak. Itu mana dia wajahnya? Oh, Putri. Ya. Dari mana? Pak. Alah, Pak. Kalau dia mah ada setiap waktu. Mana lagi? Nggak ada ya? Oke, saya kira cukup sampai di sini. Pertemuan kita sudah mau selesai juga. Dan untuk kali ini saya tidak akan kasih kalian tugas dulu. Nanti pertemuan berikutnya baru saya kasih Anda tugas. Oke? Anda punya selamat pagi. Silakan beristirahat dulu. Dan kemudian nanti lanjut kuliah yang lain. Oke? Shalom, selamat pagi. Selamat pagi.